kiai gak ro ya. Iki opo iki ngono. Salatullah ala tohal yamani. Muga-muga sholawat ta'zim Allah dumateng Toha Kanjeng Nabi. Kok al-Yamani, kok gak al-Makki? Dindi di Taurat kabeh keterangan Kanjeng Nabi teko Mekah. Hijrah ke Madinah. Lagi kok ono sholatullah ala Toha al-Yamani. Si bener kan? Lho sampean kok paham apa ya apa? Wah iki viral mana kan arek-arek iku. Lho kok kiai meneng ya apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tamanna arab sapa Jibril antakuna yen to ono minal adal saking iku setengah saking menungso. Tamanna Jibrilu antakuna bini Adam arab Jibril yen to ono sapa Jibril iku setengah saking menungso. Malaikat Jibril niku nate arep kepingin dadi menungso. Berarti menungso niku hebat. Malaikat Jibril ae kepingin dadi menungso. Sing aneh iku menungso kepingin dadi malaikat. Nate ono apa enggak niku? Di Indonesia nate wonten tiyang ngaku dadi malaikat. Tapi wis kecekel polisi. Kalau singin wong soleh niku pemanggi kula niku wong sing nandini surbanan, nggawa jubah, nggawa tasbih, nang masjid maca Quran, sak pituruté. Ternyata dudu. Wong soleh niku ma idyanu ala hukukillah wa hukukil ibad. Tiyang sing iso nekani hak wajib ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Menanggapi adanya beberapa tayangan video dari beberapa orang yang katanya seorang kiai, seorang ustadz, tokoh agama, orang yang berfaham agama, akan tetapi mereka itu suka menyudutkan, menjelek-jelekkan, mencari-cari, mengkorek-korek kesalahan Ba'alawi. Bahkan terkesan mereka itu benci dengan Ba'alawi, bahkan benci dengan negaranya. Sehingga sekali lagi ketika mereka mendengar kata Yaman itu, mereka kayak cacing kepanasan, begitu. Mendengar kata Tarim, kenapa kok kita melakukan ya Tarim, kok bukan ya Jawa, begitu. Jadi seakan-akan mereka itu terpanaskan, alergi, sensitif dengan kata Yaman, kata Tarim. Maka dari sini saya terbesit ingin tahu apakah betul orang-orang yang katanya seorang kiai, seorang ustadz, seorang yang berpaham agama, akan tetapi mereka itu masuk dalam kelompok-kelompok mukimat ini. Maka kemudian keingintahuan itu mengantarkan kepada potongan video tadi, di mana dalam potongan video itu ini seorang mukimat yang akhir-akhir ini gemar getol menyudutkan, menyalahkan, menjelek-jelekkan kelan Ba'alawi. Bahkan dalam sebuah tayangan itu sangat keras sekali si yang bersangkutan yang ada dalam video itu di dalam menjelek-jelekkan kelan Ba'alawi. Baik, saya ingin tahu tentang seorang yang katanya orang ini adalah kiai, seorang ustadz, seorang yang berpaham agama. Bagaimana keilmuan dia? Apakah dia itu adalah seorang kiai berpaham agama? Maka kemudian kami dapati video ini. Ketika kami lihat, kami dengar, kami simak, ternyata jangankan memahami dengan baik, bahasa Arabnya saja, ilmu dasar dalam beragama itu, ilmu yang menjadi syarat awal orang itu bisa dikatakan ulama, seorang kiai, seorang ustadz. Artinya
memang seorang kiai atau seorang ustadz yang betul-betul faham agama maksudnya di sini. Maka syarat utamanya itu adalah mengetahui bahasa Arab. Sedangkan kiai yang ada dalam video tadi itu, sebagaimana dalam video tadi, ada dua kesalahan di situ. Jadi ada dua kesalahan yang kami cukupkan untuk ditanggapi. Jadi dari banyak kesalahan yang kami jumpai, tapi cukuplah dua ini untuk mengetahui kredibilitas, kualitas dia sebagai seorang yang katanya kiai, katanya seorang ustadz, katanya orang yang berpaham agama. Maka kami heran, pantas saja orang-orang yang semacam ini terjerumus di dalam fitnah Muqimat, fitnah Imaduddin. Karena apa? Karena bahasa Arabnya saja kacau kiai ini, yang katanya kiai, yang dari Malang itu ya, yang kemarin sempat kami buatkan videonya tentang kebingungan dia, yaitu tentang sholawat Yamaniyah. Bisa dilihat kembali itu di videonya. Baik, jadi pantas saja kiai ini akhir-akhir ini getol gemar menyerang klan Ba'alawi, ya, mendukung masuk dalam kelompok Imaduddin, menjelek-jelekkan kelompok klan Ba'alawi. Maka saya tidak heran, pantas saja. Kenapa? Karena ternyata kiai ini, jangankan ilmu agama yang lebih mendalam, ilmu dasarnya saja, bahasa Arabnya kacau. Sekali lagi kacau, bahasa Arabnya kacau. Baik, dalam video tadi ada dua yang ingin saya tanggapi. Saya cukupkan dua saja, walaupun masih banyak itu kalau dicari itu ya. Ada dua. Pertama, dia mengatakan, dia membaca perkataan seperti ini, tamanna Jibrilu antakuna min ibni Adam. Perhatikan ya, perhatikan ucapan saya, perhatikan ucapan dia juga. Jadi dia itu membaca tamanna Jibrilu antakuna min ibni Adam. Kesalahannya di mana? Kesalahannya itu adalah pada saat dia mengatakan antakuna. Jadi tamanna Jibril, tamanna berangan-angan, Jibrilu, malaikat Jibril, antakuna, kata dia mengatakan, berucap, menyebut antakuna, bukan ayyakuna. Beda ya. Jadi bedanya itu ayyakuna dengan iya, dengan antakuna dengan tak. Dia mengatakan dengan antakuna. Lah, ini salah. Jadi letak kesalahannya itu adalah dari sisi pelafatan dia mengatakan antakuna. Ini salah, keliru. Jadi ini menunjukkan bahwa bahasa Arabnya, bahasa Arab saja, masalah ini, masalah yang sepele saja sudah kacau. Maka orang yang semacam ini kok sok-sokan begitu ya, kok sok-sokan bicara tentang nasab, padahal bahasa Arabnya saja kacau. Bagaimana dia kemudian bisa memahami Al-Quran, hadis, kitab-kitab ulama dengan benar? Kalau orang semacam ini, bahasa Arabnya saja kacau, sekali lagi bahasa Arabnya kacau. Jadi dia mengatakan antakuna, ini keliru, yang benar itu ayyakuna. Karena Jibril itu lafadznya adalah lafdun mudzakkar, bukan muannas. Kalau antakuna dibaca dengan antakuna dengan ta, maka fa'ilnya itu Jibril adalah muannas. Sedangkan Jibril itu bukan muannas tapi mudzakkar. Ada bukti semuanya itu. Pernah Nabi SAW itu dalam hadis ya, hadis sahih, ketika Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril mengajarkan agama, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka setelah itu selesai, Nabi bertanya kepada salah satu sahabatnya, kalau nggak salah Sayyidina Umar, wahai Umar, apa kamu tahu siapa yang tadi bertanya kemudian menjawab sendiri? Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan kepada Nabi, akan tetapi dijawab sendiri.
Maka kata Sayyidina Umar, saya tidak tahu, Allah alam. Allah wa Rasuluhu alam. Maka kata Nabi, innahu Jibril atakum. Innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Innahu Jibril. Jadi Nabi itu mengatakan innahu Jibrilu, bukan innaha. Nah ini menunjukkan apa? Lafaz Jibril itu mudzakkar, bukan muannas. Jadi sekali lagi yang benar itu bukan antakuna, tapi ayyakuna dengan iya. Ini yang pertama. Jadi ini masalah sepele saja sudah keliru. Ini kalau diketahui oleh anak-anak santri kelas ibtidaiyah ini bisa diketawain ini. Sekelas ini ya pantas saja masuk dalam kelompok para mukimat begitu ya. Kumpul dengan Gufron, kumpul dengan Nur Ihya, kumpul dengan si Ja'far Madura itu. Baik. Yang kedua adalah kesalahan dia, kekacauan dia di dalam ilmu bahasa Arabnya saja. Jadi ilmu bahasa Arabnya sudah kacau, sudah serampangan. Kemudian yang kedua adalah pada saat dia itu sok-sokan menyebutkan tentang orang yang soleh itu, definisi orang yang soleh. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan orang yang soleh itu bukan yang sholat pakai surban, kemudian zikir saja, bukan. Kemudian dia mendefinisikan dengan bahasa Arab. Kata dia apa? Man ityanu ala hukukillah, begitu ya. Man ityanu ala hukukillah. Jadi dia mengatakan man ityanu. Kata-kata ityanu ini redaksi sebuah terkib yang salah dalam bahasa Arab, yang keliru. Kenapa? Man itu man isim mausul. Isim mausul itu butuh sila dan aid. Sedangkan ityanu gak ada aidnya di situ. Maka nggak bisa atau tidak mencukupi syarat untuk menjadi istilahnya isim mausul itu. Baik. Yang kedua salahnya adalah kalaupun andai kata dibenarkan ityanu itu menjadi silah, ya, andai kata dibenarkan, andai kata. Tapi dia menyebutkan ityanu. Ityanu itu bukan ghairu munsharif tapi munsharif. Jadi yang benar itu mestinya man ityanun. Karena di situ tidak ada tarkib idhofi. Kalau seandainya ada tarkib idhofi, ya tanwinnya dibuang. Tapi di sini tidak ada tarkib idhofi itu. Ini kalau yang faham ya. Ucapan saya ini kalau yang faham ngerti. Ya kalau kelompok-kelompok mukimat nggak faham tentang apa yang saya ucapkan ini, ya malah menyerang balik gitu. Sok-sokan begitu ya. Baik. Jadi ityanu itu nggak bisa menjadi istilahnya man ini. Jadi keliru. Karena isim mausul itu sekali lagi butuh silah yang mengandung aid, dhamir yang kembali kepada man. Sedangkan ityanu nggak ada di situ dhamir mengandung kembali kepada man. Nggak ada aid dhamir yang kembali kepada mannya itu. Karena ini ityanu adalah masdar. Baik. Jadi keliru. Secara pelafatan saja keliru, secara terkibnya sudah keliru. Kalaupun benar dikata ityanu itu dibuat silah dari isim mausulnya, cuman secara pelafatan dia keliru. Karena ityanu, dia membaca ityanu tanpa tanwin. Nah ini keliru. Yang benar itu ityanun karena termasuk isim munsharif, bukan ghairu munsharif. Baik. Jadi kesalahan dia yang pertama bahwa dia salah di dalam menyebutkan ayakuna, dibaca antakuna. Jadi membaca ini saja dia sudah kurang teliti, serampangan. Nggak teliti. Masalah yang sepele saja nggak teliti, serampangan. Apalagi tentang masalah-masalah yang lebih daripada itu. Seperti masalah nasab, kemudian sok-sokan bicara masalah nasab. Dia mengucapkan saja, menyebutkan, membaca bahasa Arabnya saja keliru, serampangan, ngawur, begitu ya.
Baik. Jadi ini kualitas orang-orang yang katanya seorang kiai, seorang ustadz yang kemudian masuk tergabung dalam kelompok-kelompok mukimat. Baik, kami tidak anti di dalam penelitian itu. Kami ini tidak anti di dalam sebuah tesis ilmiah. Jadi kalau Anda ingin mendatangkan sebuah bukti kebenaran, buktikan dengan data fakta yang valid. Jangan hanya keluar-keluar, jangan hanya menyalahkan dan memfitnah seperti yang terjadi pada kelompok-kelompok mukimat selama ini. Baik, semoga hal ini bisa mencerahkan agar supaya kita itu lebih berhati-hati. Betul sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Sayati zaman, ya'ti zaman." Ini hadis sahih. Hadis sahih. Bahkan kelompok Salafi Wahabi mensahihkan hadis ini. Ya'ti zaman kasirun khutaba'uhu qalilun ulama'uhu. Jadi nanti di akhir zaman itu ada masa ya di mana banyak sekali orang-orang yang pandai berbicara, pandai berpidato, pandai lihai di dalam berbicara di depan halayak umum. Kayak seorang yang betul-betul faham agama begitu. Akan tetapi sedikit sekali orang yang ngerti tentang agama. Jadi hanya pandai lidah yang kemudian dijadikan sebagai seorang kiai, dijadikan seorang gus. Padahal ilmu agamanya kosong. Maka tidak heran orang-orang yang katanya seorang kiai, yang katanya seorang ustadz, tokoh agama, akan tetapi kok kemudian terjun masuk dalam lingkup mukimat ini, ya karena itulah mereka hanya pandai berbicara, tapi nol ilmu agamanya. Demikian, semoga bermanfaat.